Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau bahas soal pertanyaan, ya. Apakah tinta printer itu tahan air? Ya, ini yang seringkali ditanyain atau seringkali banyak yang bingung. Katanya tinta printer itu bisa luntur, apakah nggak tahan sama air atau bagaimana? Ya, sekarang kita coba lihat. Nah, printer yang dijual di pasaran, ya, di market istilahnya lah, yang umum itu adalah printer inkjet dan juga printer laser. Nah, kita bahas dulu yang printer inkjet. Printer inkjet itu yang dijual di pasaran itu adalah printer yang menggunakan jenis tinta dye, ya. Tinta dye ini adalah jenis tinta yang bahan dasarnya itu air. Cara kerjanya tinta itu lewat printer inkjet ini itu tintanya disemprotkan ke atas kertas, ya. Jadi tintanya itu menyerap ke dalam pori-pori si kertas. Nah, kalau misalnya tintanya ini kan bahannya kan, tipe tintanya ini kan tinta dye, ya, dia bahan dasarnya air. Jadi kalau misalnya kertasnya itu kena air dan bahan dasar tintanya ini juga air, ya pasti memang tintanya akan luntur. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai printer laser itu dia pakai bubuk, ya, jadi bukan pakai tinta, dia pakai bubuk toner seperti pada mesin fotokopi. Nah, cara kerjanya itu dia menggunakan pemanas yang namanya fuser. Jadi, pada saat kita mau cetak, si printer laser itu memanaskan bubuk toner, ya, sehingga bubuk tonernya itu dipanaskan dan dia bisa nempel di permukaan kertas, ya. Dan karena sistemnya itu dia pemanasan, jadi dia tidak luntur. Jadi kalau teman-teman mau pakai printer laser, itu udah pasti nggak akan luntur kualitas cetaknya, karena ya tadi dia sistemnya pakai pemanasan, ya. Tapi kalau printer inkjet itu karena sistemnya itu disemprotkan di atas kertas, jadi tintanya itu menyerap ke dalam kertas, dan juga kalau misalnya kertasnya itu kena air, dia tintanya bisa luntur. Tapi nggak seperti itu aja ceritanya, masih ada solusinya, dan juga solusinya itu jauh lebih bagus daripada kita harus beli printer laser, ya. Karena sebenarnya printer laser itu satu, harganya mahal, listriknya boros, dan juga cartridge tonernya itu sangat mahal. Jadi cost cetaknya itu sangat mahal. Jadi saya tetap rekomendasi pakai printer inkjet, dan kita akan lihat ternyata pakai printer inkjet itu solusinya ada, ya, sebagai berikut. Nah, kalau kita mau ngeprint, ya, kita ngeprint nih pakai kertas HVS, terus kita siram air bagaimana? Ya, kita pakai kertas HVS, kita siram air. Nah, pertanyaannya adalah siram airnya itu disengaja atau ketumpahan air yang tidak disengaja? Ya, itu ada dua hal yang berbeda. Jadi sengaja memang disiram air atau memang karena tidak sengaja kesiram air. Nah, kita perhatikan dulu seperti ini, ya. Printer inkjet itu atau printer ink tank, ya, printer inkjet yang kita fokusnya di printer inkjet nih. Printer inkjet itu yang menggunakan tinta, itu ada yang menggunakan tinta dye, ya. Tinta dye-nya itu semua warna. Jadi printer inkjet itu menggunakan 4 warna tinta, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black, ya. C ini cyan, M magenta, Y itu yellow, K ini sama dengan black, ya, tinta hitam. Nanti saya jelasin juga ceritanya seperti apa. Nah, ini adalah 4 tinta dasar. Nah, rata-rata printer inkjet itu menggunakan 4 tinta warna, semuanya sistemnya atau tipenya tinta dye. Nah, tapi ada juga nih yang printer inkjet itu menggunakan tinta blacknya itu pigmen. Jadi tinta blacknya itu pigmen dan colornya itu dye, ya. Jadi yang cyan, magenta, yellow-nya ini dye, tapi untuk blacknya itu pigmen. Nah, tinta dye ini luntur kalau kena air, ya, karena dia bahan dasarnya air. Tapi kalau tinta pigmen itu nggak luntur karena dia ada campuran coating, ya. Jadi meskipun kena air, tinta pigmen itu nggak luntur. Jadi kalau teman-teman pakai printer inkjet yang tinta blacknya pigmen itu nggak akan luntur. Jadi kualitasnya sama kayak printer laser, ya. Kalau printer laser kan tadi saya udah bilang dia tidak luntur karena dia sistem kerjanya pakai bubuk toner. Tapi si printer inkjet juga punya yang namanya tinta pigmen. Dia ada coating, ada lapisannya sehingga tidak bisa luntur, ya, lebih tahan air. Oke? Nah, kalau misalnya sekarang kita tetap pakai printer inkjet, ya,
Bagaimana solusinya supaya kita cetak itu nggak luntur? Caranya ada dua macam, ya. Satu, kita bisa menggunakan kertas yang namanya kertas glossy paper atau photo paper. Nah, kertas photo paper itu ada lapisan, ada coatingnya. Jadi pada saat kita cetak kertas, pada saat kita cetak menggunakan kertas photo paper atau glossy paper itu tidak luntur, ya. Jadi kita bisa pakai yang namanya kertas foto atau kertas glossy. Nah, atau kalau misalnya kita cuma mau ngeprint dokumen teks ya, atau kita mau cetak tulisan, ya surat-surat penting atau dokumen-dokumen kontrak, kita bisa pakai atau kita bisa pilih printer yang tinta blacknya itu pigmen, seperti yang tadi saya sebut sebelumnya, ya. Jadi ada printer, sorry gimana tadi? Jadi ada printer inkjet yang tinta blacknya itu pigmen, ya. Jadi mereka menggunakan tinta black pigmen dan colornya dye. Jadi ada dua cara, ya. Sorry, ini kok lari-lari. Jadi yaitu satu, kita pakai glossy paper atau photo paper supaya nggak luntur, atau kita cari printer yang tinta blacknya itu pigmen. Ya, sampai sini kurang lebih udah punya gambaran. Nah, kita coba lihat dulu ya. Kalau yang namanya biasanya kita di rumah atau di kantor, itu kita cetak surat atau teks ya. Itu biasanya kita menggunakan yang namanya HVS paper, kertas HVS. Ini yang biasa kita gunakan ya untuk cetak dokumen sehari-hari, buat cetak surat, cetak brosur penawaran dan lain-lain, kita menggunakan kertas HVS. Nah, kita sekarang belajar dulu apa itu 4 tinta warna dasar dari sebuah printer ya. Printer itu menggunakan 4 dasar warna tinta, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black ya. Tapi dia sebutnya CMYK. Kenapa nggak CMYB? B itu kan black. Bukan, karena K atau K ini adalah key atau kata kunci. Ya, dia adalah warna kunci. Jadi tinta black itu dipakai untuk cetak teks hitam. Ya, dia pasti pakainya tinta black. Dan tinta black itu juga dipakai sebagai campuran warna CMY. Ya, jadi untuk membuat atau menghasilkan warna tertentu, jadi dari 3 warna cyan, magenta, yellow ditambah black, yaitu dicampur-campur, itu bisa menghasilkan satu jenis warna tertentu. Nanti kita coba praktek, kita lihat kayak gimana. Ya, jadi tinta pada printer itu, printer inkjet itu atau printer laser pun itu menggunakan 4 tinta warna dasar, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black. Jadi bukan warna yang red, green, blue yang warna merah, warna hijau atau biru, bukan. Dia menggunakan cyan ya. Cyan ini sebenarnya warna biru, tapi dia bukan biru dongker atau biru yang memang biru, tapi dia warna birunya itu agak sedikit seperti biru laut. Jadi lebih muda. Oke? Nah, jadi kalau teman-teman bilang tinta printer itu katanya luntur, ya balik lagi tergantung dari kertas atau media apa yang kita gunakan. Ya, jadi kita punya solusi selalu. Jadi nggak selalu kita harus bilang printer itu tintanya luntur, jangan pakai printer inkjet. Ntar dulu, kita harus belajar dulu, kita tahu dulu media kertasnya apa. Selalu ada solusinya, ya. Yaitu tadi saya bilang, kita gunakan media kertas yang sesuai dengan peruntukannya. Jadi bukan tintanya yang kita ganti. Ada juga yang ngajarin atau kasih tahu printer tintanya diganti, pakai tinta tipe pigmen, tipe tinta yang lain segala macam supaya bisa cetak di media art paper atau apa. Itu memang betul, ya, betul. Tapi masalahnya kalau kita ganti tintanya, itu artinya kita merubah sistem atau standar dari pabrik. Ya, pabrik sudah buat printer, sudah buat tinta, sudah diformulasikan untuk menghasilkan kualitas cetak yang bagus, awet. Dan juga kalau kita namanya ganti tintanya, alias bukan tinta non-ori, itu udah pasti kenapa? Ya, garansinya hilang. Garansinya hilang, kenapa? Ya karena resikonya itu print headnya clogging atau macet. Yaitu karena tintanya tidak sesuai dengan standar pabrikan. Ya, jadi saya lebih merekomendasikan adalah kita ganti media kertasnya. Karena media kertas itu, jenis kertas itu banyak banget. Dan kita bisa cetak sesuai dengan apa yang kita ingini menggunakan tinta original dan hasilnya bagus, nggak luntur. Ya,
Jadi bukan tintanya yang diganti, karena kita bukan teknisi, kita bukan engineer, kita bukan orang-orang yang ngerti bagaimana caranya memformulasikan tinta. Kita pakai yang standarnya aja. Pabrik udah buat seperti itu, kita pakai. Kita tinggal ganti kertasnya aja. Oke? Ini menurut persepsi dari saya, ya. Nah, tadi di depan saya udah sebutin juga ada tipe printer-printer yang menggunakan tinta dye semua, dan juga ada tipe printer yang menggunakan tintanya black-nya pigment dan color-nya dye. Nah, tipe printernya apa aja tuh yang ada campuran tinta black-nya pigment dan color-nya dye. Nah, karena tipe printer inkjet itu banyak, ya banyak merek dan banyak tipenya. Jadi kalau saya sebutin satu persatu di sini terlalu panjang listnya. Jadi kalau ada yang mau tahu atau yang mau tanya, nanti teman-teman bisa komen, kasih tahu tipe printernya apa. Nanti saya kasih tahu tipenya itu apakah tintanya dye atau ada campuran dengan tinta si pigment si blacknya yang pigment itu. Oke, nah sekarang kita coba lihat ke sini. Ya, ini yang tadi saya bilang, kita belajar sedikit soal tinta CMYK, ya, cyan, magenta, yellow, dan K. Ini dia selalu sebutnya K, bukannya black. Ya, kalau di monitor kita punya layar monitor atau komputer itu mereka menggunakan jenis tinta atau warna yang dihasilkan itu dari tiga jenis warna, yaitu red, green, dan blue. Ya, jadi warna merah, warna biru, dan juga warna hijau. Nah, ini yang dari layar monitor. Tapi kalau printer itu pakainya 4, ya. Jadi dia tetap warnanya 3, cyan, magenta, yellow yang mereka pakai. Cyan yang warna merah muda, cyan itu warna biru muda, magenta itu warna merah tapi agak merah muda, ya. Kalau merah nih kayak gini merah, kalau ini warna merahnya nih magenta dia sebutnya. Dan untuk satu lagi warna yellow, ya. Nah, teman-teman bisa perhatiin ya, untuk menghasilkan warna hijau nih, kalau di arsir ya, ini potongannya kita bisa lihat ya, yellow, dan ini ada cyan, ini menghasilkan warna hijau. Jadi kalau warna kuning dicampur dengan warna cyan itu keluarnya warna hijau. Nah, ini tadi saya lihat ada satu aplikasi ya di online untuk bagaimana kita mencampur tinta. Jadi tadi kita lihat di sini tinta yellow dan cyan ya, kita coba masukin di sini. Sebentar ya. Nih, yellow. Ya, ini tinta yellow semua, tinta kuning kita campur dengan ini cyan biru muda ya, cyan. Nah, tuh keluarnya hijau, betul kan? Kalau misalnya kita lihat di sini hijau. Nah, nanti teman-teman bisa coba nih masuk ke trycolors.com ya. Main aja simulasi di sini. Kalau tadi kan 50% kuning, 50% cyan, itu hasilnya hijau. Kalau kita campur 30% lagi kita tambahin yang black, tinta black, kita lihat. Nah, dia jadi hijaunya agak sedikit hijau lebih tua ya. Nah, ini mungkin hijau apa gitu. Ini banyak nih nama-nama warna itu banyak sekali istilahnya. Jadi teman-teman bisa bereksperimen. Ini dengan komposisi masing-masing warna, yellow 30%, cyan 30%, dan black-nya 30%. Jadi si black ini memang sebagai warna kunci. Ya, dia bisa mengatur warna lebih terang, lebih gelap, atau menghasilkan warna baru dengan campuran si black ini. Ya. Nah, ini yang tadi saya sebutin adalah 4 warna dasar tinta pada printer, yaitu CMYK, cyan, magenta, yellow, dan black. Ya, K atau key adalah kata kunci. Black atau tinta hitam ini dipakai untuk cetak teks hitam dan juga sebagai campuran dari CMY untuk menghasilkan warna tertentu. Ya, jadi tadi kita udah contoh yellow plus cyan itu sama dengan green. Ya, nanti teman-teman bisa main sendiri, bisa coba-coba sendiri. Nah, jadi kembali lagi ya ke presentasi yang tadi saya sebutin. Jadi kalau misalnya dibilang printer itu tintanya bisa luntur apa enggak, ya jawabannya kembali lagi. Tergantung media kertas apa yang kita gunakan, dan selalu ada solusinya supaya tintanya itu nggak luntur. Ya, jadi teman-teman nggak usah pusing, teman-teman udah punya gambaran kalau ternyata memang si printer ini menggunakan jenis tinta dye dan juga pigment. Pigment itu lebih tahan air, kalau yang dye itu dia tidak tahan air atau luntur. Tapi kalau kita pakai kertas glossy atau photo paper itu
hasil cetaknya tidak akan luntur meskipun kita menggunakan tinta dye. Ya, selain kertas photo paper atau glossy paper itu masih banyak kertas lain. Ada matte paper, ya, thick paper, kertas thick, kertas brief card, dan juga kertas stiker. Ya, stiker matte, stiker glossy, stiker HVS itu juga bisa kita pakai dan hasilnya juga nggak luntur. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan jika ingin ada yang ditambahkan atau dikoreksi silakan ya. Saya ucapkan terima kasih.